Ini adalah kolam air panas yang terkenal telah memakan banyak korban. Bayangkan jika kamu terjatuh ke dalamnya. Dalam sekejap, tubuhmu akan menguap dalam hitungan menit. Ih, berbahaya sekali. Ya, pastinya, tapi tetap saja ada orang-orang yang selalu mendekat ke sana. Bahkan, mereka tidak mempedulikan tanda bahaya, sampai-sampai ada yang terjatuh ke dalamnya, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Entah apa yang ada di pikiran mereka, apakah mereka sedang mencoba ilmu rawa rontek, seperti orang ini. Inilah Yellowstone National Park, tempat di mana alam memamerkan keindahannya, sekaligus menunjukkan bahwa ia juga bisa sangat mematikan. Sebelum lanjut, jangan lupa putar dulu intronya. Bicara soal lubang air panas ini, suhunya bukan main-main. Panasnya bisa lebih dari titik didih air. Apa kamu tahu berapa titik didih air? Apakah 100 derajat Celcius? Benar sekali, kamu dapat sepeda. Ditambah lagi dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi untuk meluluhkan logam, apalagi daging manusia. Sudah ada banyak korban yang terjebak di sini. Meskipun tanda peringatan sudah dipasang di mana-mana, tapi entah mengapa, manusia itu memang seringkali penasarannya berlebihan. Ada saja yang merasa lebih kebal dari alam, dan akhirnya, ya, mereka jadi bagian dari legenda mengerikan Yellowstone. Diresmikan pada tahun 1872, Yellowstone adalah taman nasional pertama di dunia. Di sini, kamu bisa menemukan geyser yang menyemburkan air panas ke langit seperti naga yang baru bangun tidur. Kenapa bisa menyembur? Ya bisalah. Kenapa? Ya, sederhananya air di bawah tanah dipanaskan oleh magma, lalu uap yang terbentuk mencari jalan keluar hingga akhirnya meledak ke permukaan dengan tekanan tinggi. Keren kan? Tapi saat kamu melihat geyser, segeralah kamu bergeser dan jangan coba-coba berdiri di dekatnya. Kecuali kamu ingin merasakan sensasi sauna level neraka. Karena bisa saja percikannya mengenai bajumu dan itu sangat berbahaya. Pernah terjadi semburan besar yang sangat kuat dan mengakibatkan jembatan pejalan kaki jadi rusak. Beruntungnya, pengunjung satset-satset pada saat kejadian, jadi tidak ada korban waktu itu. Selain geyser, ada juga fumarole, kolam lumpur panas, dan tentu saja lubang air panas yang bisa menciptakan tragedi. Yellowstone berada di atas kaldera raksasa. Bayangkan sebuah gunung berapi yang sudah meletus begitu dahsyat, menyemburkan seluruh isinya, hingga akhirnya perutnya runtuh dikarenakan sudah kosong dan membentuk kawah besar. Nah, kawah ini adalah yang terisi air, ada juga yang tidak. Akibatnya, tanah di atasnya sangat rapuh. Bisa saja kamu sedang berdiri di tempat yang tampak aman, lalu tiba-tiba pure. Selamat menikmati mandi uap abadi. Tapi jangan khawatir, kuli di sini sudah membuat jembatan kayu, jadi sudah lebih aman. Salut sama kulinya ini. Tapi meski begitu, masih ada juga pengunjung yang bandel turun dari jembatan dan berjalan di atas area vulkanik. Salah satunya Colin Scott. Colin Scott, pemuda 23 tahun dari Portland, Oregon, adalah salah satu contoh manusia yang terlalu penasaran, dan rasa penasarannya membawanya kepada kematian. Pada Juni 2016, dia mengunjungi Yellowstone bersama saudarinya Sable Scott. Mereka memilih untuk menjelajah area Norris Geyser Basin, salah satu area paling ganas dan aktif di taman ini. Area ini lebih rapuh karena bagian bawahnya lebih aktif. Sebenarnya aturan sudah jelas, jangan keluar dari jalur pejalan kaki alias boardwalk. Tapi Colin, tampaknya dia sangat kepo dan berpikir bahwa aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Bersama saudarinya yang merasa bodo amat lah, mereka meninggalkan jalur aman, memanjat dan turun ke bawah mendekati lubang air panas. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Colin ingin mencoba hot potting, alias berendam di kolam panas. Serius? Air mendidih dengan aroma belerang dan dia berpikir itu spa alami?
Ini di luar prediksi BMKG. Sudah jelas-jelas air panas ini bisa membunuhnya. Disimpan di mana dengkulnya? Namun, ada juga yang mengatakan ia hanya ingin mengukur suhu air dengan termometer. Mungkin kalau angkanya masih dalam batas wajar, dia baru berpikir untuk nyemplung. Sayangnya, sebelum sempat mencoba apapun, tanah di bawah kakinya runtuh. Colin kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke dalam lubang yang panasnya jauh melebihi titik didih air. Ditambah lagi tingkat keasaman yang sangat tinggi. Dalam hitungan detik, tubuhnya terendam dalam air yang begitu panas dan asam hingga benar-benar melarutkan tubuhnya. Si Sable yang dari tadi merekam si Scott menyaksikan kejadian ini dan langsung berteriak minta tolong. Tapi Yellowstone itu luas, lebih luas dari suara manusia yang panik. Tidak ada yang mendengar. Dengan gemetar, ia berjalan di atas tanah yang rapuh mencari bantuan. Syukurnya, dia tidak terperosok ke dalam tanah yang rapuh saat mencari bantuan. Tim penyelamat segera dikerahkan. Namun, saat mereka tiba, cuaca tiba-tiba memburuk dan evakuasi harus ditunda. Keesokan harinya, saat pencarian dilanjutkan, hasilnya sungguh mencengangkan. Colin benar-benar lenyap. Tidak ada tubuh, tidak ada tulang belulang, hanya barang pribadinya yang ditemukan berupa dompet dan sobekan bajunya. Para ahli menyimpulkan bahwa tubuhnya telah sepenuhnya terurai oleh air panas dan asam di lubang itu. Tragis bukan? Ini merupakan kondisi kematian yang paling menyakitkan. Hanya karena ingin mengukur panas dan mau mandi hot potting, tidak sedikit orang yang menyalahkan si Colin ini karena dianggap tidak mematuhi aturan di mana ada banyak tanda larangan yang dipasang. Setelah kejadian ini, maka pihak pengelola Yellowstone memperketat pengawasan di sekitar area geotermal. Selain itu, patroli juga sering dilakukan untuk menghentikan pengunjung yang mau uji nyali. Ternyata Colin bukan satu-satunya yang pernah terjatuh ke dalam lubang air panas di Yellowstone. Tahun 1981, pernah juga seorang laki-laki yang bernama David Kirwan sempat viral alias FYP karena dia nekat melompat ke lubang air panas. Oh bisa? Ceritanya begini, kalau tadi Colin jatuh karena kecerobohan, kisah berikutnya lebih mengherankan. Tahun 1981, seorang pria bernama David Kirwan menunjukkan bahwa terkadang kepahlawanan dan kebodohan itu beda tipis. Saat itu, David dan temannya, Ronald Radcliffe, berkunjung ke Yellowstone. Ronald membawa serta anjingnya yang dibiarkan berkeliaran tanpa tali. Masalahnya, si anjing terlalu bebas dan malah tercebur ke dalam lubang air panas. Dengan panik, Ronald mencoba menariknya menggunakan benda seadanya, tapi tidak berhasil. Disinilah momen di mana Kirwan membuat keputusan paling fatal dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk melompat ke dalam air mendidih demi menyelamatkan anjing itu. Bagaimana dengan si Ronald? Apakah dia panik? Ya paniklah. Bisa-bisanya si Kirwan melompat ke lubang air panas dengan sengaja. Melihat temannya menjerit kesakitan, Ronald tambah panik. Apa yang terjadi berikutnya? Ya jelas, tubuh Kirwan langsung terbakar dalam sekejap. Ronald dan beberapa pengunjung lain segera menariknya keluar, namun sudah terlambat. Kulitnya terkelupas, matanya hampir buta akibat panas, dan seluruh tubuhnya mengalami luka bakar parah. Bahkan, saat sepatunya dilepas, kulit kakinya ikut terkelupas. Esok harinya, Kirwan meninggal dunia akibat luka-lukanya. Bagaimana dengan si anjingnya? Tidak ditemukan, kemungkinan besar sama seperti Colin. Tubuhnya sudah larut dalam air yang sangat panas dan asam. Sejak Yellowstone dibuka, sudah ada lebih dari 20 kasus kematian akibat tercebur ke dalam lubang air panas. Namun, dua kisah tadi termasuk yang paling mengerikan dan bikin merinding. Colin lenyap tanpa sisa, sementara Kirwan meninggal dalam siksaan yang luar biasa pedih. Di rumah sakit, Kirwan sempat menggerutu menyalahkan dirinya sendiri karena nekat melompat. Jangan tanya saya, karena saya pun bingung kenapa dia senekat itu. Apa pelajaran dari cerita ini? Jangan anggap remeh peringatan. Kalau ada tanda bahaya, patuhi. Jangan berpikir bahwa kamu lebih kuat dari alam, karena Yellowstone sudah membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi korban. Tidak peduli seberapa besar rasa penasaranmu,
Berwisata itu boleh, menikmati keindahan alam juga sah-sah saja. Tapi ingat, alam itu indah sekaligus mematikan. Jadi, jangan sembrono. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Salam.